Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyarul muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah pernikahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini sudah ada satu pasang pengantin ya, karena bekasnya belum datang ya. Pertama karena dia anak kita dulu, ya, nomor kita Ari ya kan, kita belum tahu calon istrinya siapanya namanya. Mudah-mudahan nanti asbab pernikahan Ari dengan pasangannya atau calon istrinya ini menjadikan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tadinya Ari agak malas sholat subuh, setelah dia menikah mungkin ada termotivasi karena kita sudah punya tanggung jawab sendiri ya kan. Yang biasanya Ari dengan kawan-kawannya dengan yoga ngumpul ya kan, pulang jam 11 atau jam 12 malam, sekarang tak bisa karena ada yang nunggu istri kita di rumah ya. Tidak boleh semaunya kita ya. Kalau udah menikah, mulai detik ini nanti setelah diijabkan oleh Pak Kua ya, sah menurut dua orang saksi, Ari sudah berubah status dari lajang ke suami orang ya. Ingat itu, kita udah suami orang nanti ya. Jadi mudah-mudahan nanti Ari kedepannya jadilah keluarga yang bertanggung jawab ya, kepala rumah tangga yang santun, sopan di dalam keluarganya, tidak main kasar ya, tidak boleh ngomong tak baik kepada istri kita. Ya intinya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, itu niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ari boleh baca itu sampai 40 ini. Itu kan butir-butir pelestarian bagaimana suami istri itu langgeng ya. Baca-baca nanti, boleh dipoto. Boleh dipoto, dibaca-baca di rumah biar ini kita ada bimbingan terus ya. Nanti ditinggalkan, sebenarnya harus ada screening ya. Bapak di sini screeningnya hari Selasa BP4 namanya ya kan. Sebelum Catin itu dia di screening dulu di BP4 tentang bagaimana sebenarnya dalam pernikahan ya. Itu di hari Selasa. Kalau nikahnya sekarang ya angkatan 4 lagi ya kan. Itu dibaca-baca, itu ada sifat ta'liq di dalam buku itu. Nanti buku ada 2 ya, warnanya 2, satu pegangan istri, satu pegangan kita. Itu dibaca-baca, itu bukan dipegang sebagai bukti pernikahan aja, tidak. Itu namanya sifat ta'liq. Yang perlu ditekankan oleh laki-laki atau suami itu, kita tidak boleh gampang mengucapkan kalimat talak, cerai, pisah, balik ke rumah orang tua dan seterusnya, tak boleh ya dia. Itu jatuh talak kita. Misalnya nih, ada cekcok di rumah tangga, baliklah kau ke rumah orang tua dulu, itu larinya ke talak. Kalau tak suka, ya mungkin Ari bisa ranjang, masih tetap di rumah ya kan. Atau mungkin barangkali tak tahan betul, pecah piring 5, nanti balik lagi. Tapi kalau perceraian rusak karena talak, macam mana mau diganti solusi piring, tak bisa ya. Jadi ingat-ingat kalimat tuh, kalau kita itu emosi, jangan bilang talak, cerai, pisah, balik ke rumah orang tua ya. Ingat-ingat itu pesannya. Itu sih kota. Yang ketiga, Ari tidak boleh sebagai suami kita ini tidak boleh meninggalkan istri kita 3 bulan 10 hari tanpa ada kabar apapun ya. Kalau misalnya kita kerja di laut, kerja kapal 6 bulan 10 hari kita harus ada kabar, abang belum turun nih ke pantai nih, belum bisa berlabuh ya kan, ini di laut segala macam ya. Tetap ada kabar, tetap ada komunikasi dengan mertua, dengan orang tuanya istri dan seterusnya. Pokoknya ada kabar. Kalau tidak ada kabar, dia boleh mengkhulu. Khulu itu artinya istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Digugatnya kita tidak menceraikan, tapi pengadilan agama ketika menurut dia pantas ini dijatuhkan talak kita. Padahal kita di laut, di mana-mana ya, tak tahu. Ada yang tak tahu rimba rayanya suaminya kemana, itu kan boleh dipeluk ya. Yang ketiga, yang keempat, pesannya nasihat pernikahan ini bagaimana keluarga kita ini langgeng, karena banyak
itu status perceraian di Kota Batam ini itu akibat dari media ya. Kalian kan sekolah media dulu kan, multimedia lagi dulu sana. Nah, jadi media ini memang membantu kita, tapi kadang-kala media HP ini segala macam ini, aduh, gimana ya, merusak kita. Banyak hal-hal yang tak baik di dalamnya. Oke, kadang-kadang SMS nyasar. Misalnya tengok handphone istri, tertulis itu sayang. Nah, bagaimana perasaan suami itu? Ini siapa nih dek? Ada orang nyasar. Awak dapat tekan, ya kan? Dan seterusnya. Atau kenalan jumpa di Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu juga merusak ya. Jadi pandai-pandailah, bijaksanalah di dalam berkeluarga. Geser satu lagi. Makin dua. Dua ya, dua. Nah, boleh, siap. Mantai mas ini cepat, ini wali nasab nih. Biar dengar ceramah dulu tuh mas kawinnya. Itu geser sini. Geserin semuanya. Ke sini semua, Pak. Ke sini semua. Bluetooth mode. Mas kawin mau ambil, Mas. Taruh dulu, Pak. Cek. Cek. Awak duduk depan maju sini, Mas. Tengok saya, yang tengok belakang. Nah, walinya mana? Bapak duduk sini, walinya. Ari sebelah sini. Ya, kandung sini. Istrinya di belakang, boleh belakang. Ini Mas kawin siapa? Istrinya di belakang. Sini coba tekan sama Adik, dia. Jangan istrinya di belakang boleh. Yang sebelah sini gitu. Suaminya depan, adiknya belakang. Calonnya ya. Bapak ada ke sana. Saksi sebelah kanan, dua, yang dua. Jangan ditambah lagi masuknya. Keluarga di mana lagi? Anak Anak di luar masuk. banyak yang masuk. Anak di luar, jauh keluar jauh. Cek 1 2. Cek. Ini ibu ya. Mas Adi, nomor 1 kan? Sampai tadi? Belum ada nomor 1. Cek. Oh, maaf Bapak, siapa namanya? Saifuddin ya? Saksinya mana? 2 orang? Satu lagi? Oke, sip ya. Si saksi Ari tadi, maaf 1 Bapak ya. Nanti dengar kalimat ijabnya ya Pak. Kalau dapat Bapak di sininya duduk, adiknya di belakang gitu kan. Nanti dengar kalimat ijabnya yang penting nih Bapak. Yoga saksinya dekat sini. Yang tidak ada apa di belakang itu. Mas kawin di bawah. Mas kawinnya tolong ditaruh di samping ya. Ya. Siap. Di Oh, dekat aja. Papua kita. Aku kira betul besar pula. Naik sepeda pula sana. Aduh, kacau. 3 hari nunggu. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu nasihat pernikahannya ya. Wak Saifuddin dengan calon istrinya Wahyuni, belakang ya. Wahyuni binti Sulaiman Ridwan, betul ya. Kalau satu tadi Ari Saputra bin Rafai dengan calon istrinya Skywil, gimana bacanya nih? Suhaili Anjeli Damayanti. Cek. Suhaili Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansah, betul ya. Nah, mudah-mudahan nanti 2 pasang pengantin ini yang insya Allah yang akan melangsungkan ijab dan kabul sekali lagi sesuai dengan doa pengirimnya ini, maka mertuanya, tetangganya segala macam menjadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Mohon maaf Bapak Saifuddin umur berapa? Mas ya, si Ari berapa? 28, nah 19 itu kan masih dini gitu kan, jadi masih banyak lah berkomunikasi dengan orang tua kita ya kan, terutama dengan mertua, dengan kakak ipar segala macam ya. Tapi yang pastinya yang paling penting tuh Bapak Saifuddin, saudara Saifuddin, jangan sampai gampang mengucapkan kalimat talak ya, karena itu perlu dijaga. Dalam sebuah hadis lain kita baca, walaupun talak itu tidak diucapkan, tetapi muhawil namanya. Talak muhawil itu seperti ini. Kita tidak mengucapkan pisah, tidak ada talak, tidak ada cerai, tapi baliklah kau ke rumah orang tua dulu. Itu larinya ke talak loh Bapak Saifuddin ya. Ya, ingat itu bahwa kalimat talak itu paling urgent sekali dalam keluarga kita. Tidak ada, tanya sama orang-orang yang sudah pernah menikah ini, macam-macam kita yang punya anak ini. Tidak semuanya enak dalam rumah tangga itu ya Pak ya, betul Pak ya. Tidak hari-hari yang kita bayangkan itu aduh akur terus ini, mesra terus, enak terus. Enggak, ada pas
pasang surut gelombangnya macam bawa kapal ya. Kalau gelombangnya lagi besar, itu kalau penghuninya di dalam nakodanya apa ABK-nya tidak siap, maka disitulah mungkin runtuh keluarga. Apalagi masuk pula pihak ketiga ya. Perlu dewasa kita menyikapi. Walaupun hari ini kita harus punya data, punya bukti bahwa istri kita salah dan seterusnya ya. Jangan main vonis tidak boleh, main jas tidak boleh. Oh begini tidak boleh. Nah ya, harus cross check, check and recheck. Kembali kita cek lagi betul tidak. Jangan-jangan dia dengan abang kandungnya di pasar. Mau nampak istri kita, memang betul istri kita dengan laki-laki abang kandungnya atau sepupunya. Udah 2 tahun tak jumpa di pasar. Sampai di rumah, kalau tak siap langsung talak itu. Sama siapa kemarin ini di pasar nampak pasar jodoh itu berdua laki-laki? Abang kandungnya, sepupu yang belum kenal dengan kita. Jadi cross check dulu ya. Itulah banyak usaha sebenarnya yang bisa mampu menyelamatkan keluarga ya. Jangan asal asal melompat ucapan kita, terus bijaksanalah di dalam keluarga. Karena mulai detik ini nanti Bapak Syekhuddin ya, ini masih dini ya, masih muda. Itu sudah nanti berubah statusnya dari lajang ke suami orang ya, sudah kepala rumah tangga itu. Kalau diberi rezeki sama Allah 1,5 tahun ke depan Anda sudah punya anak ya. Kalau Allah berikan rezeki ya 1 tahun lebih itu sudah punya anak itu dulu. Kita sudah jadi orang tua loh. Bukan anak-anak lagi, sudah jadi orang tua. Ingat, kita sudah ada yang nunggu di rumah. Siapa namanya? Istri kita ya. Kalau main sama kawan malam-malam ya jangan sampai jam 3 lagi balik. Kalau kemarin tak apa-apa, tak ada yang nunggu, tak ada yang risau. Sekarang sudah ada yang nunggu di rumah istri kita. Terus berbaik-baiklah di dalam rumah tangga ini. Boleh Anda baca-baca itu semua nanti ini 40 butir makna pelestarian kemesraan suami istri itu perlu diingat-ingat itu ya. Di antaranya mungkin yang paling itu makan pun bersama. Coba itu sudah diseleksi loh sama Kementerian Agama itu. Makan bersama itu adiknya udah masak, abangnya belum makan ya kan, tunggu ya. Itu makan bersama itu membuat harmonis. Jangan satu dah makan, satu belum ya kan. Abang mau makan tengoklah situ sendiri. Abang mau kopi bikinlah. Masa macam di warung aja ya kan. Buatin. Kalau abangnya pulang kerja capek dia urut-urutlah sikit. Itu suami awak kok, bukan suami tetangga. Pastikan yang diurut suami kita ya. Atau yang istri kita. Ini benar-benar di rumah itu istri kita. Jangan sampai nyasar pula ya, saling berdoa. Kalau berjauhan saling berdoa ya. Jangan sampai curhat di media massa atau di Facebook, di beranda Facebook. Aduh gersangnya hidupku kata istri. Itu curhatnya di beranda Facebook. Jangan sama suami, bang kok begini bang, bagaimana kita nih. Nah di sini pun tinggal nomor telepon di KUA nya. Kita kan ada bimbingan konseling di sini, konselor banyak ini para pakar di sini yang berhasil di dalam rumah tangga. Boleh Anda curhat di sini Pak Kwa atau Pak Adi macam tadi itu. Kami begini-begini nih berjalan rumah tangga. Bagaimana solusinya nih? Boleh telepon sini, tinggalkan. Berempat ada di sini di KUA ini. Jadi jangan curhat ke orang lain yang tidak bertanggung jawab tentang keluarga ya. Saling tutup menutupi. Karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna macam rokok. Kalau rokok namanya sempurna, tak ada kurang. Kalau nilainya 100%. Kalau kita manusia ini tak ada. Mungkin 80%, 20-nya istri yang nutup. Mungkin istri 75%, 20%-nya suami yang nutup. Jangan sampai membuka aib keluarga. Ya, salinglah tutup menutupi. Sekarang kita tahu nih, lagi pacaran mesra-mesra aja kita. Ayang beb, udah makan, udah sholat, jangan lama-lama tidur ya, nanti kepalanya sakit segala macam. Lagi pacaran atau nyeberang jalan itu, awas deh boleh pisang nanti kejedot bengkak lututnya. Nanti kalian sudah berumah tangga, kita udah punya anak ya Pak ya. Kita sudah, saya udah 3 anaknya, udah SMP kan tawari kan, udah SMP anaknya di hang tua, udah kelas 3 sekarang. Nah jadi kalau waktu pacaran kejedot sedikit kita pegang, awas deh ayang jangan jatuh. Nanti udah punya anak. Jangankan kulit pisang, 1 gerobak kulit pisang sudah terpijak pula sama istri kita. Bukan manis-manis yang dapat, pakai mata nggak kau? Ya Allah Akbar. Itu sudah punya anak terbukti nanti. Jadi harapannya apa? Kalau dari awalnya kita sayang-sayangan, mesra-mesraan segala macam, kalau dapet macam orang tua kita, seperti orang tua kita sampai ke anak cucu dan tua-tua nenek kakek, iri kita nengok. Saya dulu punya kakek di kampung tuh ya. Kalau kita tengok
kok kita sebagai cucunya tak pantas lah nenek kakek kita ini mesra-mesra. Tapi itulah adanya kalau orang kampung, ya. Jadi jangan main kasar. Karena begini, kalau 3 bulan pertama itu belum kelihatan siapa belang kita. Kalau dia serigala ekornya belum nampak, kalau dia musang bulunya belum nampak. Masuk 4 bulan berikutnya di dalam rumah tangga ini setelah ijab kabul itu nampak itu. Harimau belangnya udah muncul. Terus sebentar taringnya muncul. Terus sebentar ngomongnya kasar. Itu nampak itu. Dua belah pihak nampak. Jadi salinglah menjaga, ya. Apalagi Anda semua nanti tinggal di rumah mertua, pandai-pandai beradab, ya, pandai-pandai beradab. Insya Allah hari nanti di rumah mertua dulu atau di rumah sendiri? Langsung kontrakan. Insya Allah aman ya. Bagus ini wujud begini. Karena kita harus mandiri. Mandiri itu memandikan diri sendiri, ya Pak, ya. Tidak perlu orang lain, tidak perlu air keran, tidak perlu sampo, tidak apa. Artinya kita yang gosok badan kita. Tidak apa-apa. Kita awalnya bapak-bapak kita ini sebelum punya rumah dulu ngontrak juga, macam kita punya ngontrak, ya Pak, ya, semua ya. Ini rezeki Allah yang menentukan. Ada orang yang sebelum dia berumah tangga kerjaannya sulit, Pak. Setiap kerja tak tahan lama, 3 bulan kena, 3 bulan tidak bertahan. Tapi ketika dia sudah menikah, ridho Allah dapat, hidayah ditunjukkan sama dia, mapan dia, 4 bulan berikut dapat kredit apa dia, rumah dia. Kalau lagi di Batu Haji sana 5 juta pegang kunci, ya kan? Ditanggung jalan 14 tahun ya, Bu, ya. Tak apa hari ya. Nanti si Ananda Sefudi, insya Allah nanti di rumah mertua dulu atau di rumah sendiri, kontrak dulu. Langsung kontrak ini cakep kali. Ini mandiri, ini penting, ya. Apapun yang terjadi, ini istri kita manis pahitnya telan bersama, ya. Jangan ketika manis ditelan, ketika pahit diludahin, tidak boleh, ya. Nah, kan awal-awal baru manis nih kita nih nanti. Setelah jalan rumah tangga beberapa bulan, aduh udah mulai nampak barang tuh. Yang dia harimau udah nampak belangnya, kalau dia gajah belalai udah nampak, kalau dia serigala ekornya ada panjang, kalau dia musang ayam mau ditangkapnya, segala macam, ya. Ingat, itulah yang kita tutupi di dalam keluar. Itulah kata Rasul, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Apa itu, Pak? Yang mana, Pak? Itu. Matikan aja, Pak. Tadi lagi. Ya, matikan aja, Pak. Ya, ingat itu ya, Ria. Nah, semuanya Sefudi juga, ya. Jadi perlu kita ingat, keluarga ini perlu kita selamatkan, ya, supaya rumah tangga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Ini masih nasihat nih, Abang Sefudi, ya. Masih nasihat. Nanti datang Pak Kua. Boleh sekali Pak Sefudi ini di-try dulu, saya terima. Coba dulu, saya terima nikahnya. Tidak usah pakai mic, dan didengar. Sebentuk cincin emas. Kalau dia cincin itu kalimatnya sebentuk, ya. Kalau misalnya mahar kita itu kalung, itu seuntai kalung, ya. Kalau dia gelang, sebuah gelang, ya. Kalau cincin sebentuk. Jadi ada kalimat-kalimatnya itu semua. Kalau hari ada cincin, ya, seperangkat kalau sholat nafas lah. Kalau ini sebentuk cincin emas tunai. Boleh tunya panjang, boleh nainya panjang. Dua-duanya boleh juga. Tunai boleh, tunai boleh, tunai dipanjangkan, ya. Karena itulah penetapannya nanti ijab dan kabul itu siwat, namanya siwat. Siwat itu lafaz yang diucapkan oleh seorang suami, yang disahkan oleh 2 orang saksi, yang dikabulkan atau dimaktabkan oleh Pak KUA, ya. Itu disebut dengan siwat. Goyang sama Pak KUA salamnya, saya terima bla 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 bla, mahar sebentuk cincin emas tunai. Macam tegas sedikit, ya, dibuat-buat aja tegas, walaupun tak tegas, tapi dibuat-buat aja. Supaya apa? Supaya kita rasa, ya, rasa. Tapi jangan sombong. Ada juga kemarin tuh dia, aduh gampang aja tuh kalimat tuh di belakang, saya terima nikah bla bla, senang aja. Sampai di sini Pak 19 kali. Kata Pak Kuah, kasih minum dulu air putih, kasih minum air putih. Bawa sini, juga lewat Pak. Jadi kata yang menggiring sebanyak ini, kita mandikan aja dulu ke sumur tua. Bukan pula ke keran, ke sumur tua pula dimandikan. Artinya apa? Ini kalimatnya pendek, simpel, tapi dia pamungkas itu, ya. Kalimat itu bukan main pernikahan tuh, ya. Jadi walaupun sudah hafal di warung, sampai di sini beda. Apalagi depan Pak Kuah nanti beda lagi, ya kan? Niat aja kepada Allah.
Nanti catatannya gini, ketika kita grogi, baca aja istighfar dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah itu ya. Karena kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cek Pak Kuah, kalau Pak Kuah datang atau kita khutbahkan ya. Itu yang perlu saya sampaikan dalam nasihat pernikahan ini, supaya keluarga kita semua nanti kami tidak terlalu hebat juga dalam berkeluarga ya. Tak ada bertekaknya, ada kelesian dengan istri, ada, semuanya ada, tapi pandai format menyelesaikan masalah. Tidak, semua abang-abang kita ini yang udah pernah menikah ini, tak ada yang tak bertekak itu. Ya, pasti itu macam piring dan sendok itu bunyi-bunyi di dapur biasa itu. Itulah romantikanya kita berumah tangga ini. Tapi kebijakan seorang suami, ya bagaimana menyelesaikan perkaranya di dalam rumah tangganya, itulah dia kehebatan kita. Jadi ibarat kata nanti macam joki motor, ya kan? Kawan kencang, kenapa tak jatuh? Awak lambat jatuh juga. Macam joki motor tuh road race tuh kan, kencangnya minta ampun, 180 lari motor, tak ada jatuh. Tikungan tajam, tak ada jatuh. Awak 20, sikit lari motor tuh, 20 lewat sikit garisnya, jatuh pula, ditabrak sama ayam Bangkok. Karena godanya besar ya, selagi ada rumah tangga ini banyak orang tak senang dengan kita, ya kan? Kalau berhasil apalagi banyak orang tak senang, sirik, iri, dengki, itu sifat manusia, itu biasa. Kita tepis lah, yang tidak bermanfaat kita abaikan, ya. Kita tetap maju, kita tatap ke depan. Ketika kita berumah tangga dia sudah selesai lah, ya. Supaya apa? Supaya keluarga kita selamat dunia wal akhirah. Ada pertanyaan? Udah siap ini nikah? Siap, Pak. Siap ya? Siapa? Sebelum juga sudah siap ya? Tak nyesal lagi ini ya? Nah, ini harus dimantapkan Pak. Pasti saya mau nikah hari ini, pasti saya siap. Itulah. Jadi memang harus ditanya diri kita ya, supaya kesiapan kita matang. Pegang dulu cincinnya ya. Ini sambil nunggu Pak Kuahnya, ada pertanyaan nggak? Sudah lancar ya? Sudah punya niat besar, keinginannya kencang, itu sudah lancar lah itu. Hari kira-kira kapan mulai ngapalnya itu? Saya terima belah-belahnya itu tadi. Semalam? Mak, satu malam dia langsung dapat. Memang lah ya. Terus lainnya sebutin semalam 2001 atau 2020 kemarin ya, baru 1 hari ya. Ada yang mempersiapkan seminggu Pak. Saya terima bla-bla tutup lagi, terima tutup lagi. Sampai sini lupa nama istri dia. Padahal pacaran bukan sikit lamanya, 9 tahun. Sampai diijab nama istri lupa. Dapat nama istri, nama mertua pula lupa. Bin. Padahal itu tersurat besar di sini. Lupa dia, karena itu tadi, karena pernikahan ini tak main-main ya. Kalau niat main-main kita ada aja kendalanya tuh ya. Taklah keridhaan orang tua. Karena bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang mau jadi istri ini minta keridhaan orang tua. Betul-betul Pak, Mama, kami mau menikah ini, izinkan diikhlaskan air susu yang sudah terminum. Ini sebesar ini telapak kaki kita, merah warnanya, digendong-gendong mama kita, bapak kita, dibesarkan sampai gadis, sampai sekarang udah mau menikah. Nah itu yang kita ikhlaskan, Mak, Bapak, ikhlaskanlah air susu yang sudah terminum sama adik. Karena kami mau menikah ini bukan berarti kami berpisah dengan orang tua, tidak, tapi inilah rumah tangga kami sendiri. Ikhlaskan. Yang bersujud simpu, keluar Jawa, bahasa Jawanya sungkem ya. Setelah nanti ijab kabul, sungkemlah dengan ibu, dengan bapaknya, kalau mertua datang. Karena hadis Nabi begini, ketika orang tua kandung kita sudah meninggal, bapak nasab kita, ayah kita ada meninggal, di sebelah kita masih hidup mertua, maka mertua itu selevel dengan orang tua kita untuk dihormati, sama seperti kedua orang tua kita kandung. Kalau orang tua kita masih hidup, kalau dia sudah meninggal, inilah penggantinya mertua kita ini ya. Jadi kadang-kadang dalam rumah tangga itu kalau mertua dia datang, cemberut mukanya. Kalau dia mak bapaknya datang, senang dia suami ini. Atau sebaliknya istri, kalau dari pihak kita mertua dia datang agak cemberut. Baru udah datang, Mama kapan baliknya Bang? Baru tadi datang, tiket masih di tangannya, resi tiket itu, dan tanyanya balik, ya kan? Kalau kita di Batam ini kan perantau semua nih, ya kan? Apalagi kita di kos, Allah Akbar.
samakan orang tua kita dengan mertua kita ini. Ini kan dia punya anak, bukan tiba-tiba langsung besar begini, tidak. Dipelihara, dibesarkan, dididik, dibelai, dikasih, disayang sama orang tuanya, ya. Nah, pas kita menikah, itulah sama seperti kita kedua orang tua, posisinya sama. Mertua, orang tua kandung, posisinya sama untuk dihormati. Ya, paham ya? Nah, sudah seperti itu pun banyak cara kita lakukan, masih juga terjadi perceraian. Kalaupun sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, memang sesuatu yang halal di murka Allah itulah talak. Halal diucapkan tapi Allah murka, ya. Walaupun halal dibuat, kalau sudah masanya, misalnya istri tidak bisa diajak sholat, istri tidak bisa diajak ke masjid, tidak mau dia fight dia, apapun kebenaran yang kita sampaikan, nah, itu boleh kehendak Allah itu. Atau istri berselingkuh nyata di depan kita, kalau kita pelihara namanya dayus dalam hadis itu, suami yang membiarkan istrinya nyeleweng dengan lelaki lain, jangankan dia masuk ke dalam surga, suami seperti itu di beranda surga atau di taman-taman surga saja Allah haramkan kita. Kalau kita ridho, saya kan tinggalnya di Jodoh itu sebelah Kampung Bule. Satu ketika saya jumpa dengan orang pagi itu subuh pulang dari masjid. Saya tidak buka aib, tapi inilah kondisi kita. Dia antar sama suaminya, maaf bang, yang abang antar siapa? Istri pak, kemana? Di kafe, kerja di kafe dia, istrinya. Dia antar sama suaminya. Itu kalau menurut saya dalam hadis itu bukan dayus lagi, mbahnya dayus. Sudah membiarkan istrinya berbuat yang tidak diridhoi Allah, maka jangan harap suami seperti itu masuk ke dalam surga. Sekalipun hajinya full, sholatnya terpelihara, zakat infak sedekahnya mantap dan segala macam, tapi membiarkan keluarganya seperti istrinya berbuat yang tidak baik, maka Allah haramkan kita surga. Jadi percuma hari ya. Jadi ingat, keluarga kita ini surgaku, keluargaku, surgaku. Memang al-baiti jannati, rumahku itu seperti surga. Kalau abang pulang dari kerja, rumah itu buruk, ngontrak lagi, kecil lagi, 4x4 di dalam, lemari di situ, sepatu di situ, kompor di situ, ruang tamu awak di situ, tempat tidur di situ. Tapi kok macam surga? Karena apa? Penghuninya damai di dalam. Ada lagi sebelah hari rumahnya besar macam gedung. Ketika dia pulang ke rumah kayak neraka, panas rasanya. Kenapa? Penghuninya tak benar. Kalau di dalam rumah itu didirikan sholat, ada bacaan kalimat lafaz Allah Subhanahu wa taala, didengungkan di situ, didawamkan hari ke hari, maka rumah itu, bangunan itu dipelihara, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirikanlah sholat di dalam. Ayo, karena masjid kita jauh, hari hujan pula, motor cuma satu, kempes pula banyak, kita jemaah aja di rumah deh. Oh ye, ayo. Padahal hari belum pernah jadi imam loh, besarkan itu bacaannya di sholat maghrib, jangan sholat zuhur pula. Ini teman-teman di kawan bilang sholat jemaah, ini hantamnya Fatihah besar-besar zuhur kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tengoknya tetangga. Sholat apa bang ini balanya kan? Jadi belajarlah, walaupun kita di rumah tangga kecil kita, lahir anak nanti, ajalah anak kecil itu sholat. Walaupun anak kecil itu pajak-pajak punggung kita, tak apa-apa, dirikan aja sholat di rumah. Yang sebaik-baiknya kita bawa dia ke masjid. Kalau anak kecil tinggalkan di rumah, sini tinggalkan di rumah, hari ke masjid. Kalau hari hujan kepepet, kita di rumah sholat. Walaupun anak kecil manjat-manjat punggung kita, itulah rahasianya kebahagiaan rumah tangga. Ya, ingat, di antara niat baik kita belum tentu hasilnya baik. Niat kita buat masjid, mungkin yang berdiri gereja. Artinya paham ya? Jadi orang tidak semua suka dengan keberhasilan kita. Jadi ingat, itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita di dalam berumah tangga. Sekarang kan belum pernah ijab kabul nih. Setelah ijab kabul nanti godaannya besar. Istri kita, maaf cakap, istri kita macam Marsanda cantiknya. Saking cantiknya istri kita di rumah, istri tetangga itu tak cantik betul. Sudah hitam, pendek, mengkilat, gemuk pula, cantik di mata kita, itu godaan. Ya. Di rumah baik, cantik lagi, putih lagi di rumah istri kita, tapi sebelah itulah godaan. Emang iblis laknatullah ini dengan segala cara digoda kita, digoda kita, ya. Sampai kapan? Tak ada batasnya. Selagi bernapas kita masih digoda kita. Ya, ingat-ingat. Tantangan rumah tangga ini sangat besar. Karena berumah tangga ini bukan sebentar. Mulai start hari ini hari apa nih? Hari Senin, tanggal 24 ya. Hari Senin itu mulai itu perjalanan dari titik nol itu. Sampai kapan akhirnya? Sampai kakek nenek yang gadis-gadis muda-muda ini. Kalau kita dah tua ini, mak-mak kita ini ya,
Mulai dari sini juga dulu berangkatnya. Muka kita masih tegang, mata kita masih nyalang, telinga kita masih nyaring. Sekarang udah keriput kita, masih akur dia dengan bapak mama kita. Allah Akbar. Inilah yang kita tiru ya. Jangan ngambil contoh ke yang tak baik. Oh, sebulan 6 istrinya, awak tiru pula. Gaji 2 juta. Mau berisi 6 bulan, Allah Akbar, makan batu, kan itulah bahasanya. Memang Allah yang jamin. Sudahlah, kalau kita kemampuan begini, ukur diri ya. Bukan tak baik poligami itu, Allah yang ajarkan memang, tapi ada masanya. Rata-rata Rasulullah SAW dia menikah itu bukan karena yang lain, tapi menyelamatkan janda mujahid perang yang meninggal di medan perang suaminya. Kalau Rasul mengantarkan beras kurma ke rumah janda itu, muncul pikiran yang tak baik, maka Rasul nikahkan. Walaupun Rasul tak tinggal di rumah itu, supaya dia bisa bantu bawa kurma, bawa gandum ke rumah si janda itu. Ya, kalau kita kan lain, nikahnya dulu. Nikah lagi bang, dapat janda kaya. Hah? Niatnya apa? Niatnya bukan karena ikhlas karena Allah, tetapi karena nafsu. Nah, itu yang perlu kita ingatkan ya. Mudah-mudahan Ari dengan Saifuddin dengan keluarganya, Ari Putra dengan keluarganya, insya Allah nanti jadilah keluarga sakinah. Baikkan niat ya, pasang azam niat mulai dari siang hari ini sampai berikutnya, sampai kata orang Melayu sampai bila-bila. Kita jaga hakikat martabat keluarga kita. Ada yang meruntuhkan martabat keluarga kita, kita boleh lawan. Mempertahankan harta keluarga itu hukumnya jihad. Sama berjuang di Palestina sekarang tuh ya. Kita memberikan makan anak istri kita, anak bini kita di rumah, kita berjuang hidup dan mati cari pekerjaan, itu hukumnya sama seperti jihad di Palestina ya. Jadi pahalanya besar. Bagi istri juga. Bagi istri ini paling gampang masuk surga. Bagaimana caranya masuk surga istri ini? Patuh kepada suami yang soleh, itu sudah masuk surga. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suaminya alim, suaminya ke masjid, 5 waktu didirikan. Ketika dia memberikan perintah kepada istrinya, dek keluar ke pasar belanja pakai jilbab ya, diikutinya sudah surga. Dan jangan melawan kepada suami. Boleh lawan kepada suami, boleh dalam tanda kutip suaminya tidak soleh, ya kan? Seperti tadi kasus yang saya cerita tadi, itu boleh dilawan, boleh kita memberontak dan seterusnya. Malah mengkhuluk boleh, minta diceraikan sama pengadilan agama, ya. Tapi selagi perintah suaminya itu baik, maka hukumnya bagi si perempuan yang sudah menikah itu hukumnya wajib, ya, wajib untuk diikuti. Apalagi ngajak sholat, pergilah arisan ke sana, arisan yasinan, yasinan di situ kan. Boleh ikutlah sana istri itu, tak apa-apa. Pergilah, kasih bebas waktu sama dia. Ikutlah pengajian kayak majelis taklim itu deh. Bolehlah ikutkan itu, ya kalau ada kesempatan. Baik, itu saja barangkali mungkin yang dapat saya sampaikan nasihat pernikahannya. Pak Kau datang ya? Oke, siap. Siap ya Ria? Saya bacakan khutbah ya si Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati faman ya'mal as-sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nanti tunggu Pak Tua bijak ya. Selesai itu dah sah sebagai suami dan istri ya. Khutbah sudah dibacakan. Sip. Kasih jalan dulu ya Pak, Pak lewat ya. Pak lewat dikasih jalan dulu bentar ya. Oke sip. Nanti kalimatnya macam tadi ya, Rik, tenang ya.
menjawab fatwanya tenang ya, macam tadi, jangan buru-buru, jangan terlalu langsung sok, tenang aja. Iya aslinya begini, ya. Aku minta kasih jarak. Kasih jarak sedikit, kasih jarak Pak. Aku minta kasih Duduk jarak. sedikit Pak duduk di kasih jarak. Apa bisa? Nanti Pak Kuali itu dulu sama petugas Covid. Aku Pak juga jarak sedikit. Aduh. Dikasih jarak nih, ibu duduknya kasih jarak juga. Setengah meter jaraknya. Dengan kasih jarak ya. Pakai masker kasih jarak. Yang tak pakai masker suruh keluar. Pakai masker ya. Tak pakai masker suruh keluar ya. Maskernya dipakai semua. Isi selesai. Saifuddin ya. Saifuddin bin Sarto Wani binti Sulaiman Ridwan. Pak Sulaiman ingin menikahkan mewakilkan. Anak Pak Sulaiman mana ini? Oh ya. Pak Sulaiman, dari saya. Pak Sulaiman ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Sulaiman Ridwan Saya Bapak Sulaiman Ridwan bin siapa? Yang ayah kandung Bapak. Bin Ridwan. Ah? Bin Ridwan Bin Ridwan mewakilkan diwakilkan kepada Kepala KUA Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar untuk menikahkan anak kandung saya anak kandung saya bernama Wahyuni dengan seorang laki-laki bernama Saifuddin bin Sutarto bin Sutarto dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. cincin emas tunai. Saya terima untuk mewakilkan dan menikahkan anak kandung Bapak bernama Wahyuni dengan seorang laki-laki bernama Saifuddin bin Sutarto dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Ikhlas Pak ya? Saifuddin dan saya terima nikahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saifuddin bin Sutarto, angkat tukau musawat tuka, aku nikahkan dan aku kawinkan Wahyuni binti Sulaiman Ridwan kepada engkau, yang ayah kandungnya mewakilkan kepadaku dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Wahyuni binti Sulaiman dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Mana saksinya sah? Sekarang Ari Putra bin Rifai, ya, benar ya Rifai. Nama perempuannya ini Sauli, ejanya Sauli ya. SXAIWLI Sauli. Ya, Sauli Anjeli Damayanti. Sauli, kasih ingat pada Sauli. Oke, Mbak Sauli, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sauli Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansyah memohon kepada Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar untuk menjadi wali hakim atas pernikahan saya dengan seorang laki-laki bernama Ari Putra bin Rafai dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima menjadi wali hakim atas pernikahan Sauli Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansyah dengan seorang laki-laki bernama Ari Putra bin Rafai dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai.
Silakan kasih kodenya. Ada putra tidak bisa ya, saksinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arif Putra bin Rafai, angkat tuka musawat tuka, aku nikahkan dan aku kawinkan Sauli Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansah kepada engkau, berwali hakim kepadaku dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Sauli Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansah dengan mas kawin alat seperangkat sholat tunai. Mana ini? Saksi? Satu lagi? Oke, satu sah, satu tidak. Oke, itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arif Putra bin Rafai, angkah tukamu sawat tuka, aku nikahkan dan aku kawinkan Sauli Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansah kepada engkau, berwali hakim kepadaku dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Sauli Anjeli Damayanti binti Edi Ardiansah dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semangat ya hari ya. Nah, baik, pegang maharnya masing-masing. Duduk berhadap-hadapan. Abah Saifuddin menghadap ke istri, istri menghadap ke dia. Berhadap-hadapan ya. Maharnya dipegang, cincin buka dulu cincinnya. Taruh di ujung jari manis dia, jangan masuk semua ya, nanti ada bahasa yang perlu diikutin ya. Taruh pegang dulu ujungnya, oke? Ngadapnya ke sini, ke foto ngadapnya ya, boleh. Atau dipanjangkan. Itu dia pegang ya. Jangan masuk dulu ya. Suami ikuti, taruh di ujung. Di ujung taruh ya. Suami ikuti kalimatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, aku serahkan maharmu ini dengan ikhlas karena Allah. Semoga pernikahan kita sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Masuk Kang, masuk pelan-pelan cincinnya ya. Istri, ikuti kalimatnya istri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai suami, pegang terus. Pegang dulu. Wahai suamiku, aku terima maharku ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pernikahan kita sakinah, mawaddah, warohmah. Serahkan bulan-bulan. Masuk barang tuh. Jangan main sorong aja. Pelan-pelan. Kasar aja dia. Tuh, lembut sedikit ya. Kasih ke dia. Jangan ambil lagi. Kamu dikasih. Taruh samping. Sekarang istri pegang tangan suaminya, cium. Pegang tangan suami yang kanan, cium. Tempel hidung situ. Buka sedikit maskernya ke bawah. Tempelkan situ. Hitung 3 menit ya. 1. Ini dipoto dulu. 2. Tangannya di pundak. Cakep. Jangan pundak tetangga. Pundak istri ya. 2. 3. Lepas. Kelamaan itu hari. Sudah perintah lepas, belum dilepas ya. Sekarang pegang pundak istri dua-duanya. Pegang pundak dua-dua. Rapatkan lutut. Udah sah kalian. Tempel lutut dia ya. Terus sedikit maskernya, nunduk sedikit istri. Ke jidat istrinya, ke kening istrinya cium. Cium istri kening itu. Tempelkan hidung di kening istri. Tahan. 1. Tahan. Baca Fatihah ke Qul huwallahu ahad berlangganan. Lama-lama. 2. Masih dihitung ini ya. 1, 2. Itu mah
nggak lama sampai 200 saja. 3, lepas lagi. Aduh, sudah disuruh lepas. Allah Akbar. Tak dianggap nyawa, Pak. Kadang. Yang panas itu yang lain. Hadap depan. Yang panas, sama enak. Yang lain panas. Tahu itu sebelah tuh. Padahal banyak orang masih nggak dilepas-lepas Pak ya. Pakai masker benar-benar. Masker pakai lagi kayak tadi ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 pasang pengantin ini tadi namanya Catin, calon pengantin, sekarang sudah alhamdulillah disahkan oleh Pak Kua, sah menurut 2 orang saksi. Mulai detik ini jam berapa ini? 10:05 Anda sudah berubah status dari lajang ke suami orang. Artinya kita sudah menikah ya. Pandai-pandailah nanti mendayung hidup rumah tangga kita ini supaya nanti jangan sampai haram di perjalanan ya di tengah hari. Oke ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, demi persingkat waktu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi keluarga ini yang baru terbentuk ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian sakinah, mawaddah, warahmah. Ila haziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah alif baina kama alafta sayyiduna Adam wa Hawa wa alif baina kama alafta sayyiduna Yusuf wa Zulaikha wa alif baina kama alafta sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah anzilna rahmatan wa hidayatan wa islaman kafa wa khususan ila ismuhu Ali Saputra bin Rafa'i wa zawjahu Sayyid Anjali Damayanti binti Adi Ardiansa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah anzilna rahmatan wa hidayatan wa islaman kafa wa islaman kamila wa khususan ila ismuhu Bapak Saifuddin bin Sutarto wa zawjahu Wahyuni binti Sulaiman Ridwan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah prosesinya sudah selesai. Mudah-mudahan sekali lagi menjadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kami tadi yang membawa acara ini, membimbing acara pernikahan Bapak semua ini, kalau ada salah kata dari awal kami mewakili segenap petugas yang bertugas di KUA Kecamatan Batu Ampar. Kalau ada salah kata mohon sebesar-besarnya dimaafkan. Kalau kantor kita ini terlalu kecil, tidak boleh masuk terlalu banyak karena urusan COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa dimaafkan ya. Selepas ini Bapak-bapak semuanya boleh bergantian berfoto di pelaminan ya, itu bukti itu. Mari boleh duduk belajar sambil berdiri fotonya, sambil duduk boleh, silakan ya. Yang tak boleh berfoto sambil baring, malu awak ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak sini, mama sini. Nanti gantian.